Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan poin-poin yang terdapat pada bab 7 yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu. Perkenalkan, saya Sipa Sulfiatun Nihlah dengan NPM 2041020036 akan memaparkan materi mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Adapun pengertian ilmu pengetahuan. Apa ilmu itu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains yang artinya pengetahuan. Namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Adapun yang dimaksud dengan ilmu gizi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Ilmu gizi juga disebut sebagai ilmu pangan, zat-zat gizi, dan senyawa lain yang terkandung di dalam bahan pangan. Yang selanjutnya, pengetahuan secara etimologi. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Salam sebagaimana dikutip oleh Suhendi 2006-22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan untuk memperjelas pemahaman, kita perlu juga membedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah, yaitu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Aminda dengan NPM 204102037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan poin-poin mengenai perkembangan iptek. Menurut Suragio pada bukunya tahun 2004, pada halaman 127 sampai 129, perkembangan iptek dimulai pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Ketiga, zaman abad pertengahan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Deologia atau abdi agama. Keempat, zaman Renaissance. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Kelima, zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Keenam, zaman kontemporer pada abad ke-20 dan seterusnya. Pada zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan mengandung 2 aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapannya, dan lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern, yakni lahirlah revolusi industri. Dari revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Hubungan antara ilmu Pancasila dengan ilmu gizi adalah dalam sila-sila Pancasila dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan menjadi seorang ahli gizi, seperti menjalankan profesi dengan bersikap jujur, adil, tulus, dan dapat bertanggung jawab, serta tidak diskriminasi dalam hal agama, ras, suku bangsa, ketidakmampuan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi serta mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan
apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga yaitu persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis. Yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Hubungan Pancasila dengan jurusan gizi juga sangat berpengaruh, karena Pancasila sebagai pedoman untuk segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hubungannya, mahasiswa gizi juga harus berpedoman pada Pancasila dengan berkedaulatan sila-silanya. Perkenalkan, nama saya Ardalin Dentiana dengan NPM 204102039. Di sini saya akan memaparkan materi bab 7 pada bagian C, yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Untuk poin yang pertama yaitu C1, membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dikutip dari Suragio pada bukunya tahun 2004 halaman 134, terdapat 3 faktor yang mengindikasi bahwa ilmu pengetahuan bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, dan budaya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu bersifat universal. Kemudian, konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam pengembangan ilmunya harus memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam salah satu faktor dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam rambu normatif dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, dalam pengembangan iptek di Indonesia harus berdasarkan budaya Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian hubungan antara Pancasila dengan ilmu gizi adalah ada pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sebagai mahasiswa gizi akan memberikan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, terutama dalam bidang gizi, agar Indonesia bisa menjadi negara yang subur dan makmur karena seluruh gizinya terpenuhi. Saya Verika Purimadani dengan NPM 204102040 akan memaparkan beberapa poin-poin mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia juga diikuti oleh perkembangan iptek yang menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak bersesuaian atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak hanya ilmu Pancasila saja yang memerlukan perkembangan iptek, namun ilmu-ilmu lain, contohnya saja ilmu gizi, juga memerlukan perkembangan iptek sebagai wadah penelitian bangsa dalam bidang kesehatan.
Yang kedua, di sisi lain, perkembangan iptek yang dinilai positif, namun ada beberapa dampak negatif dari perkembangan iptek tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya tuntunan moral bagi para bangsa dalam pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan iptek yang didominasi negara barat global ikut mengancam nilai-nilai khas yang ada di Indonesia. Contohnya saja ada spiritualitas, cita rasa keadilan, dan lain-lain. Sebabnya diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak bersesuaian dengan citra bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai poin-poin dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Meskipun Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara, namun ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, adanya kapitalisme yang menguasai perekonomian Indonesia sehingga Pancasila sebagai pengembangan ilmu menjadi terbatas. Contohnya saja, ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mubiarto pada tahun 1980-an. Yang kedua, lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek oleh globalisasi. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme sebagai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pesan-kesan selama perkuliahan pendidikan Pancasila, banyak sekali ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. Walaupun dilaksanakan secara daring, tetapi tetap semangat untuk meningkatkan motivasi saya dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menjalani hari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah membimbing saya. Mohon maaf kalau selama ini saya mempunyai kesalahan. Semoga ilmu yang sudah Bapak berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan pesan selama pembelajaran Pancasila, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu dari Bapak. Banyak hal yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mengajar kami, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Kesan-pesannya, senang bisa belajar dengan Bapak, serta berterima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan bermanfaat bagi kami. Kesan-kesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini adalah sangat baik karena kami difasilitasi buku paket yang berupa isi dari seluruh materi mata kuliah Pancasila sehingga kami bisa mempelajarinya dengan baik. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila oleh Bapak Kosasi cukup baik karena kami difasilitasi oleh buku paket yang mencakup beberapa materi di dalamnya, dan juga meskipun pembelajaran melalui daring, pembelajaran tetap dilaksanakan sangat efektif. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Kosasi karena menyampaikan materi-materi dengan cukup baik sehingga mudah untuk dimengerti bagi kami.